Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wad din. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nasyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabati yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu. Saya akan membacakan kitab I'anatun Nisa. Kitab I'anatun Nisa ini serupa atau sama dengan kitab Risalatul Mahid yang menerangkan tentang masalah yang berhubungan tentang haid, nifas, istihadah, serta masalah yang lainnya yang penting bagi wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila musannif hadal kitab I'anatun Nisa ay Syekhul Mukarram Kyai Ahmad Idris Marzuqi wa Syekhul Mukarram Kyai Haji Muhammad Anwar Mansur wa Syekhul Mukarram Kyai Abdul Aziz Mansur wa Syekhul Mukarram Kyai Haji Abdul Halim Syafi'i. Nafa'ana Allah bi barakati makaramatin fid darin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mempelajari haid, nifas serta istihadah bagi wanita adalah wajib ain. Ya, bagi wanita mempelajari hukum haid, nifas serta istihadah ini hukumnya adalah wajib ain, fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua wanita, oleh semua muslimat. Apakah tidak penting untuk laki-laki? Sama pentingnya. Ya, baik laki-laki maupun wanita harus mengetahui ilmu tentang haid, nifas serta istihadah ini. Kadang banyak sekali wanita yang menganggap bahwa dirinya itu sedang mengeluarkan darah haid, padahal belum tentu. Karena kadang seperti ini ya, 1 bulan dia mengeluarkan darah itu lebih dari 15 hari. Padahal dalam keterangan kitab I'anatun Nisa ini, maksimal darah haid itu dikeluarkan adalah 15 hari. Maksimal darah haid itu dikeluarkan oleh seorang perempuan maksimal 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, bisa jadi darah tersebut bukan hanya darah haid saja, tetapi darah istihadah. Maka dari itu kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Darah yang dikeluarkan sebenarnya itu darah haid atau bukan. Kalau darah haid kita nggak masalah, tetapi kalau bukan darah haid dan kita tidak melaksanakan sholat, lah ini yang membuat kita rugi. Dalam hadisnya Nabi mengatakan bahwa banyak sekali wanita yang mana mereka itu masuk neraka akibat karena mereka belum paham tentang haid, nifas atau istihadah, atau yang berhubungan tentang air kencing. Biasanya mereka masuk ke dalam neraka yang disebabkan karena hal tersebut. Maka dari itu saya mengajak kepada para sahabat-sahabati, terutama kaum hawa, untuk bisa mengetahui
tentang haid, nifas atau istihadah. Karena di sini hukumnya fardu ain, maka jika wanita tersebut tidak paham, dia harus mencari tahu sampai dia itu mengerti, sampai dia itu tahu tentang hukum haid, nifas maupun istihadah ini. Seandainya ada suami yang melarang istrinya belajar tentang haid, nifas maupun istihadah, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah haram bagi laki-laki yang melarang istrinya untuk mencari tahu hukum haid, nifas maupun istihadah. Ya, karena di sini hukumnya fardhu ain, jadi wajib tahu. Harus tahu ya, supaya bisa membedakan mana yang darah haid, mana yang bukan. Bagi suami yang melarang atau tidak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk belajar tentang darah haid, nifas maupun istihadah, maka suami harus memberitahu dan menjelaskan pengetahuan kepada istrinya tentang hal itu, sehingga istri faham dan bisa membedakan dari ketiga darah tersebut. Kemudian secara bahasa, secara lughat, haid artinya adalah mengalir. Jadi haid itu menurut bahasa artinya adalah mengalir. Sedangkan menurut syara, haid artinya darah yang keluar dari farjinya atau kemaluannya wanita, seorang wanita yang sudah berumur 9 tahun. Di sini 9 tahun adalah 9 tahun Hijriyah, bukan Masehi, dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan. Adapun dasar haid dalam Al-Quran ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi dalil yang menerangkan tentang haid terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim yang berbunyi, hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Ini di dalam hadis Nabi. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sedangkan di dalam hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim. Ulama menyebutkan ada 15 nama lain darah haid, yaitu haid, mahid, mahot, tom, ikbar, toms, irok, firok, adha, dars, diros, nifas, kur, i'syar. Ini adalah nama lain dari darah haid. Kemudian hayawan atau makhluk yang mengeluarkan darah haid itu ada 8. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah kelelawar, yang ketiga adalah hayawan dobu. Hayawan dobu ini adalah kera. Kemudian yang keempat adalah kelinci, ya, atau marmut. Yang kelima adalah unta, yang keenam adalah cicak, yang ketujuh adalah kuda, dan yang kedelapan adalah anjing. Untuk selain wanita, ini keluarnya darah tidak menentu, ya. Jadi darahnya tidak rutin, tidak sama seperti wanita. Kalau wanita yang normal itu biasanya dalam 1 bulan itu pasti mengeluarkan darah haid. Tapi tidak tentu, ya. Kadang ada yang mengeluarkan darah
lebih dari 1 bulan ada ya, karena semua wanita itu beda, mengeluarkan darahnya itu berbeda-beda. Berikutnya saya akan membacakan tentang tanda-tanda balik. Balik itu apa toh? Balik itu artinya adalah dewasa. Jadi orang tersebut dikatakan dewasa atau sudah balik, sudah dikenakan hukum itu jika sudah memenuhi beberapa tanda-tanda berikut ini. Untuk laki-laki dan perempuan tanda kebalikannya berbeda-beda. Kalau di dalam kitab I'anatun Nisa yang saya baca ini, untuk wanita tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama adalah jika umurnya sudah mencapai 15 tahun Qamariyah atau 15 tahun Hijriyah. Nah, perhatikan antara tahun Hijriyah dengan tahun Masehi itu berbeda. Kalau 1 tahun Hijriyah berarti 354 hari, 8 jam, 48 menit, 34 detik. Sedangkan kalau tahun Masehi itu sekitar 365 hari, 5 jam, 48 menit, atau kita globalkan 365 hari, 6 jam ya. Itu. Jadi perbedaan antara tahun, bukan perbedaan ya, selisih tahun Hijriah dengan tahun Masehi sekitar 10 hari ya, sekitar 10 hari. Yang kedua adalah mengeluarkan air mani setelah berusia 9 tahun Qamariyah ya. Jadi wanita yang sudah mengeluarkan mani baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mimpi, kok usianya sudah 9 tahun Hijriyah, maka dia sudah dianggap balik. Yang ketiga adalah sudah mengeluarkan haid ya, mengeluarkan darah haid, sudah mengeluarkan darah haid ketika umurnya sudah 9 tahun Qamariyah takriban, atau kira-kira 9 tahun. Tadi saya sebutkan bahwa 9 tahun Hijriyah itu sama dengan 8 tahun Masehi, 8 bulan, 23 hari, 12 jam. Jadi 9 tahun Hijriyah kalau kita buat ke Masehi menjadi 8 tahun, 8 bulan, 23 hari, 12 jam. Kemudian untuk laki-laki, tanda-tanda balik bagi laki-laki di dalam kitab I'anatun Nisa ini tandanya ada 2. Yang pertama adalah jika usianya sudah mencapai 15 tahun Qamariyah, dan yang kedua adalah sudah mengeluarkan air mani ketika umur 9 tahun Qamariyah atau 9 tahun Hijriyah. Itu ya. Itu tanda-tanda balik. Kalau tanda balik berarti dia sudah dihukumi. Seandainya dia tidak sholat, maka dia sudah dikenai dosa. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang awal permulaan seorang perempuan yang mengeluarkan darah haid. Jadi paling muda seorang wanita mengeluarkan darah haid itu jika usianya 9 tahun Qamariyah atau 9 tahun Hijriyah. Tadi ya saya sebutkan bahwa 9 tahun Hijriyah jika kita buat Masehi itu sekitar 8 tahun. 8 tahun, 8 bulan, 23 hari, 12 jam. Takriban, di sini takriban itu kira-kira. Adapun yang dimaksud takriban atau perkiraan yang di sini adalah jika seandainya si anak perempuan tersebut umur 9 tahunnya itu kurang 16 hari 16 malam ke atas ya, 19 umur 9 tahun kurang 17 hari, atau 9 tahun kurang 19 hari, atau 9 tahun kurang 20 hari, intinya ke atas ya, 9 tahun kurang 16 hari ke atas,
maka darah yang dikeluarkan anak tersebut bukan darah haid tetapi darah istihadah. Tapi jika 9 tahunnya ini 16 hari ke bawah, ya, 9 tahun kurang 16 hari ke bawah, 16 hari 16 malam ke bawah, ya, 9 tahun kurang 14 hari, 9 tahun kurang 13 hari, 9 tahun kurang 12 hari, 9 tahun kurang 5 hari misalnya, maka darah tersebut bisa dikatakan darah haid. Ini contoh ya. Misal ada contoh seorang anak mengeluarkan darah ketika usianya itu 9 tahun kurang 20 hari, dia mengeluarkan darah 10 hari. Ya. Kira-kira darahnya itu darah haid atau bukan? Nah, oke, saya akan hitungkan. Seumpama ada seorang anak yang pada tanggal 28 Februari dia berusia 9 tahun. Pada tanggal 8 Februari dia mengeluarkan darah. Kira-kira pada tanggal 8 Februari ini darah yang dikeluarkan itu darah apa? Apakah darah haid atau darah istihadah? Kita hitung ya, tadi dia genap usia 9. Ini misal 9 tahunnya adalah 9 tahun Hijriah ya. Dari tanggal 8 Februari ke 28 ini jaraknya adalah 20 hari. Ya. Karena jaraknya 20 hari berarti usia anak adalah 9 tahun kurang dari 20 hari. Lah, ketika 8 tanggal 8 Februari dia mengeluarkan darah, dia mengeluarkan darahnya sebanyak 10 hari. 10 hari, ya, 10 hari. Dari tanggal 8, 1, 2, 3, 8 kita tandai dulu ya. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misal dia selesainya di tanggal 17. Ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 17 dia mengeluarkan darah. Nah, kita hitung. Tadi di dalam kitab I'anatun Nisa menyebutkan bahwa anak tersebut sudah dihukumi mengeluarkan darah haid jika usianya 9 tahun, minimal 9 tahun, kurang dari 16 hari ke bawah. Ya, ke bawah. Karena ini 20 hari, kurangnya ini 20 hari, dan darah yang dikeluarkan itu 10 hari, maka yang 4 hari dari tanggal 8, 9, 10, 11, ya, 8 sampai 11, 4 hari ini bisa kita katakan adalah darah istihadah. Sedangkan dari tanggal 12 ini kan berarti dia usianya adalah 9 tahun kurang dari 16 hari ke bawah. Maka darah yang dikeluarkan dari tanggal 12 sampai tanggal 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ini disebut darah haid. 10 hari darah yang dia keluarkan, 4 hari tanggal 8 sampai tanggal 11 ini dikatakan darah istihadah, dan 12 sampai 17 dikatakan darah haid. Sahabat-sahabati yang saya hormati, cukup sekian dulu sharing ilmu yang saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita lanjut insya Allah di video yang selanjutnya. Semoga video ini bisa menambah pemahaman dan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.